Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Monster Hunt. Cerita dibuka dengan sebuah kapal yang sedang berlayar di gurun pasir yang berada di dunia lain, beserta beberapa kru yang berada di dalamnya. Tiba-tiba monster raksasa yang bernama Diablo menyerang kapal mereka, dan semua awak kapal berusaha menyelamatkan diri. Tanpa sengaja, satu orang terpental keluar dari kapal itu. Di tempat lain, di dunia nyata, sekumpulan tentara sedang ingin menyelamatkan teman-temannya yang dipimpin oleh kapten bernama Natalie Artemis. Setelah mendapatkan lokasi tujuan, mereka pun segera melakukan misi penyelamatan. Di tengah perjalanan, mereka melihat tatanan batu bertulisan aneh. Namun mereka tak mengerti dan tak terlalu menghiraukan deretan batu itu. Tak lama kemudian, pasukan yang dipimpin Natalie tiba di lokasi dan bertemu dengan beberapa rekannya yang sudah menunggu di sana. Di sana, mereka menemukan jejak rekan yang lain menghilang begitu saja. Tiba-tiba terlihat badai pasir beserta kilat datang mendekati mereka. Mereka pun bergegas melarikan diri dari badai itu. Namun, dengan cepat badai itu berhasil mengejar mereka, dan sambaran petir membuat batu-batu aneh itu mengeluarkan cahaya dan membuka portal ke dunia lain. Mereka semua pun jungkir balik setelah melewati portal itu dengan selamat. Setelah badai berlalu, mereka semua kaget karena sudah berada di padang pasir yang luas. Peralatan elektronik yang mereka bawa semua rusak karena tersambar petir, dan mereka tidak tahu berada di mana. Tak lama mereka menemukan mobil dari pasukan yang awalnya ingin mereka selamatkan. Dan terlihat bangkai dari rekan mereka yang hangus. Bahkan pasir pun berubah menjadi kaca karena panasnya. Natalie dan temannya bergerak mencari tempat yang aman. Di sisi lain, seorang bernama Hunter yang selamat mengawasi mereka dari kejauhan. Pasukan itu berhenti setelah melihat tulang raksasa yang terkubur di padang pasir. Kemudian Hunter memanah untuk memperingatkan mereka. Tiba-tiba, seekor monster bernama Diablo datang menghampiri mereka dan berusaha mengejar mereka. Mereka pun menembaki Diablo. Namun serangan mereka tak berakibat fatal ke monster tersebut. Setelah berusaha melawan, Diablo berhasil menghantam mobil mereka. Satu orang tertangkap dan nekat meledakkan dirinya. Namun Diablo masih bertahan. Natalie dan rekannya berlari ke dalam bebatuan. Diablo terus mengejar di belakang. Hunter berusaha menolong mereka. Akhirnya Diablo pun menyerah untuk sekarang. Mereka pun sadar kalau mereka berada di dunia yang tak mereka kenal. Natalie berusaha menenangkan rekannya untuk tetap bertahan dan bertarung. Dan tiba-tiba, monster laba-laba bernama Monericilla menyerang, dan Natalie tak sadarkan diri. Mereka kembali bertarung, namun satu persatu monster itu berhasil menangkap mereka. Singkat cerita, Natalie terbangun dan berada di dalam kepompong monster tersebut, dan melihat teman-temannya sudah tewas. Natalie mengumpulkan barang-barangnya dan berusaha keluar dari sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan rekannya yang masih hidup. Namun temannya kesakitan dan tak bisa bergerak. Dan ternyata monster kecil menetas dari tubuh rekannya. Dan ia pun tewas. Natalie berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sana. Dengan sekuat tenaga Natalie pun selamat. Karena monster laba-laba itu takut dengan matahari. Lalu Natalie mengobati lukanya dan kembali berjalan untuk berusaha bertahan hidup. Ia yang penasaran pun melemparkan batu, dan benar saja tiba-tiba Diablo muncul. Singkat cerita, Natalie sampai di tempat kapal yang karam. Begitu mencari air untuk diminum, Hunter datang, dan pertarungan pun terjadi antara Hunter dan Natalie. Baku hantamlah mereka, jual beli pukulan pun terjadi. Akhirnya Natalie pun berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke tempat persembunyiannya. Dengan teganya, Hunter tidak memberi air ke Natalie yang kehausan. Keesokan harinya,
Hunter mengawasi area sekitar. Begitu masuk, Natalie menghajar Hunter. Dan sekarang Hunter yang menjadi tawanannya Natalie. Hunter menendang air yang ingin Natalie minum. Natalie pun marah. Terjadilah baku hantam di keduanya. Saking sengitnya bertarung, mereka berdua terlempar keluar. Dan akhirnya Hunter termasuk ke sarang monster laba-laba. Karena kasihan, Natalie menolong Hunter. Karena Hunter tak bisa bahasa Inggris, mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Natalie memberi Hunter coklat dan Hunter memberi Natalie air. Dan mulai sekarang mereka pun berteman. Singkat cerita, Natalie dan Hunter ingin pergi ke tempat badai petir berada agar bisa kembali ke rumahnya. Namun untuk ke sana, mereka harus mengalahkan Diablo terlebih dahulu. Hunter dan Natalie berencana untuk membunuh Diablo dengan racun dari monster laba-laba. Natalie akhirnya menjadi umpan untuk memancing monster itu keluar. Setelah gelap, kawanan laba-laba itu pun menyerang, dan monster itu pun masuk ke dalam perangkap mereka. Hunter pun langsung membunuhnya dan mengambil racun dari monster tersebut. Keesokan harinya, Natalie dan Hunter melakukan segala persiapan untuk mengalahkan Diablo. Mereka pun berlatih dan memilih senjata yang digunakan. Begitupun dengan peralatan tempur yang lain. Tibalah di hari pertempuran. Setelah dipancing dengan sebuah drum, Diablo pun muncul. Lalu mereka berlari untuk mendapatkan cannon di mobil tempurnya Natalie. Hunter gantian menjadi umpan dan berhasil menembakkan panah beracun yang mengenai mata Diablo. Begitu Hunter kena hantaman Diablo, Natalie dari arah lain menembaki Diablo dengan senjata mesin. Penglihatan Diablo mulai kabur, dan saat itu juga Natalie menembakinya dengan cannon. Natalie terbanting di dalam mobilnya. Hunter pun segera menolong dengan menusuk kepala Diablo dengan pedangnya. Saking kuatnya, Diablo masih tetap berdiri. Dan Natalie melanjutkan tugasnya dengan menusukkan pedang itu lebih dalam, yang membuat Diablo tak bisa berkutik alias mati. Dengan sekuat tenaga, Natalie membawa Hunter yang tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Hunter pun kembali sadar dan mereka meneruskan perjalanannya. Setelah jauh berjalan, Natalie dan Hunter pun tiba di sebuah tempat yang indah, dipenuhi tumbuhan dan terdapat sungai, beserta monster pemakan tumbuhan bernama Axeros di sana. Mereka pun beristirahat sejenak melepas lelah sambil menyantap buruan yang ditangkapnya. Ketika malam tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster lain yang datang ke sana, berupa naga api bernama Ratalos. Naga itu membakar hutan yang mengakibatkan monster lain berlarian. Tiba-tiba, sang kapten datang ke sana dan menyelamatkan mereka. Natalie pun ikut membantu. Begitu juga dengan kru kapal yang lain. Karena salah paham, Natalie pun dipenjarakan. Kemudian Natalie berusaha melarikan diri dengan menjebol gembok yang terpasang. Ketika ingin kabur, dia dikejutkan dengan kucing raksasa yang merupakan koki di kapal tersebut. Sang kapten akhirnya meminta maaf karena telah menahan Natalie. Dia melakukan itu karena merasa terancam oleh orang-orang dari dunia Natalie yang dahulu pernah datang ke sana. Kapten menjelaskan kalau di Menara Langit buku kuno membuat teknologi untuk menyeberang ke dunia lain. Bagai senjata makan tuan, akhirnya suku itu hancur oleh alat yang dibuatnya sendiri. Kapten mengatakan, membiarkan gerbang terbuka antara dunia akan menimbulkan kehancuran. Sang kapten berniat menghancurkan menara tersebut yang dijaga oleh para naga. Natalie diminta membantu dengan harapan agar ia bisa pulang ke dunianya. Keesokan harinya, mereka pun segera pergi menuju menara langit yang berada di sebuah gunung. Setelah cukup mendaki, akhirnya mereka pun tiba di sana. Mereka pun mempersiapkan diri masing-masing. Tak lama, sang naga Ratalos pun datang ke sana menghadang mereka. Pertempuran melawan sang naga pun terjadi.
Ketika Natalie berusaha mengalahkan sang naga, tiba-tiba portal terbuka. Dan pas Natalie terpojok, ia melompat ke dalam portal. Begitu bangun, Natalie sudah berada di dunianya. Dan sekumpulan rekan tentaranya pun menyelamatkannya dan membawanya pergi. Rupanya sang naga ikut menyeberang dan tiba-tiba menyerang mereka. Satu persatu naga itu membakar dan menghabisi mereka. Pesawat dan tank mereka tidak bisa mengalahkan naga itu. Dengan nekat, Natalie berlari dan merobek sayap naga tersebut. Sampai akhirnya, Natalie melemparkan bom ke dalam mulut naga itu. Namun, naga itu kembali bangun. Tiba-tiba Hunter datang untuk membantu Natalie. Hunter melepaskan anak panahnya dan akhirnya meledakkan Rathalos dengan sangat mengesankan. Tak lama, sang kapten pun datang untuk membantu monster yang menyerang dunia Natalie. Ketika situasi sudah aman, naga lain datang ke sana. Mereka harus mengalahkan naga itu dan kembali menghancurkan Menara Langit. Dan film pun selesai. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.